khatam bertahun-tahun adik-adik. Tidak akan mungkin kalau kita bahas semuanya di forum online seperti ini. Nah, semoga kapan-kapan adik-adik bisa belajar dan menghatamkan kitab Asy-Syifa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz Rili baru mau selesai jilid yang ketiga ini menerjemahkan. Kitab Asy-Syifa ini belum ada terjemahnya adik-adik. Baru Ustaz Rili ini yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu baru Ustaz Rili. Alhamdulillah. Nah, lanjut ya. Di jilid yang kedua ini misalnya contohnya adalah tentang ya nanti di jilid 3 itu malah lebih ekstrim-ekstrim lagi adik-adik. Sudah Ustadz bahas di komunitas lainnya ya. Ada misalnya sahabat Nabi yang uh, terkena senjata dari orang kafir, diusap sama Rasulullah langsung jadi sembuh kulitnya, nggak ada luka sama sekali. Dan itu banyak cerita-cerita yang aneh semacam itu. Itu bisa nanti di logika-logika itu bisa, ya. Lanjut ya. Di jilid yang kedua ini contohnya adalah tentang terbelahnya bulan dan tertahannya matahari. Ya, ini di halaman 207. Ya, insyiqaqul qamar wa habsus syamsi. Nah, jadi jadi adik-adik mungkin belum pernah dengar atau kalau sudah pernah dengar alhamdulillah. Jadi pada zaman Rasulullah itu bulan pernah terbelah jadi dua. Nah, ini di sini mungkin adik-adik merasa, wah kayaknya itu nggak masuk akal deh. Dan andai kata adik-adik mengalami pada zaman Rasulullah itu lihat sendiri, bisa jadi adik-adik akan mengira, ah kayaknya ini sulap deh. Gitu. Bisa jadi begitu pikirannya. Ya. Nah makanya ini eh, apa di kitab Asy-Syifa ini dikasih logikanya begini adik-adik. Ya, dikasih logikanya begini. Ceritanya itu um, oh ternyata di kitab Asy-Syifa ini yang ada itu hanya begini. Wala yultafatu ila i'tiradi makhdhulin. Jangan dihiraukan omongan orang-orang yang menganggap hina. Qadala itu terperdaya ya. Menganggap orang-orang yang tertipu. Ya, jangan ikutin omongannya orang yang ketipu. Ketipu apa? Yaitu bi'annahu law kana hadha lam yakhfa ala ahli al-ardi. Andai kata bulan itu benar-benar pernah terbelah pada zaman Rasulullah sebagai mukjizat beliau, harusnya lam yakhfa ala ahli al-ardi. Harusnya seluruh dunia itu bisa melihat kejadian itu. Idh huwa syai'un dhahirun li jami'ihim. Ya apalagi kan bulan itu ya bisa dilihat semua orang dong. Idh lam yunqal lana an ahli al-ardi annahum rasaduhu tilkal laylata falam yarawhun syaqqa. Ya, kita nggak pernah nemukan tuh ada orang yang pernah hidup pada zaman Rasulullah di selain Madinah gitu kan, Rasadu tilka laila yang bisa memantau pada malam itu kemudian tahu kejadian terbelahnya bulan. Ukhti Maryam nggak tidur tuh ini ya, Ukhti Maryam ya, jangan tidur ya. Nah, nah ini ini di sini sampai situ ya. Sebenarnya panjang penjelasannya. Tapi ini Ustadz Brili baru saja kemarin itu nulis artikel dapat naskah dari kitab Lisanul Mizan, kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata ini tadi kan dibilang begitu. Ada orang yang menganggap bahwa kejadian terbelahnya bulan itu
tidak masuk akal karena tidak ada orang zaman dulu yang meriwayatkan kejadian terbelahnya bulan. Nah, ternyata Ustadz Billy menemukan di perpustakaan Belanda, ya, di perpustakaan Belanda, perpustakaan apa gitu namanya, lupa Ustadz Billy. Ya, itu ini di kitab ya, itu ada naskah dari India eh, yang menyebutkan ada seorang raja pada zaman saat Rasulullah hidup dan dia belum masuk Islam. Raja di India ini, di Perindapan ini, itu mengaku melihat bulan terbelah. Ya, melihat bulan terbelah. Dia mengaku seperti itu, lalu kemudian dia mengangkat anaknya menjadi raja sebagai pengganti dirinya, terus dia pergi ke Madinah, terus kemudian masuk Islam. Ya, hanya sampai situ ya ceritanya. Tapi ini menjadi data valid bahwa ada orang yang mengetahui kejadian terbelahnya bulan dan dia ada di India, di Perindapan. Ya, di Perindapan. Nah, nanti Ustadz Brili insya Allah mengkaji artikel ini di komunitas lainnya. Ya. Karena ini menarik sekali. Ternyata ada loh orang Perindapan yang sudah tahu kejadian itu. Ya. Tapi pada adik rasanya sudah cukup. Ada beberapa kasus yang kita baca ini tadi. Intinya adalah bahwa kita di dalam menerima informasi apapun tentang Rasulullah harus kita imani. Sepanjang informasinya benar ya, harus kita imani dan jangan kita tolak. Ya. Kecuali ada informasi yang, oh Rasulullah itu begini dan begitu. Tapi informasinya salah, informasinya hoax. Ya jangan diimani. Ya, jangan diimani. Tapi kalau benar, ya kita harus terima semua informasi dari Rasulullah. Terus kita pikir, ini masuk akal kok. Gimana logikanya? Nah, kita cari logikanya. Ya, sebab apa? Sekali lagi kembali di awal tadi, Ustadz Billy menyampaikan, musuh terbesar manusia itu adalah otaknya sendiri. Ya, siap? Sudah dicatat semuanya ya? Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan saya